Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini, kita akan balik lagi di segmen Senin, Sekilas Kesehatan Info. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, ataupun baru kenal dengan channel ini gitu ya, kenalin, segmen Senin itu merupakan segmen yang akan memberikan kalian informasi-informasi seputar kesehatan pastinya ya, yang pastinya akan hadir setiap hari Senin guys. Maka dari itu, apabila kalian tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu, terutama hari Senin, segmen Senin itu akan memberikan kalian informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak, dan sayang banget buat kalian lewatkan guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Coping mechanism adalah strategi yang dilakukan seseorang untuk mengatasi stres. Dengan memahami pentingnya coping mechanism dan juga belajar bagaimana cara menerapkannya, strategi ini itu bisa mengurangi dampak buruk akibat stres, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Sederhananya, coping mechanism atau mekanisme coping adalah taktik yang digunakan seseorang untuk menghadapi situasi yang menyebabkan stres. Disadari atau tidak, setiap orang itu bisa memiliki strategi coping mechanism yang berbeda-beda. Dengan memahami coping mechanism yang tepat, kalian pun itu bisa mengurangi tekanan emosional dan belajar beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi dalam hidup. Hasilnya, keseimbangan emosional itu tetap terjaga dengan baik. Ingat, pelajari coping mechanism itu bukan berarti kalian menghindari dari masalah, melainkan belajar untuk mengenali sumber stres dan mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki situasi. Sebaliknya, bersikap menghindar itu terjadi ketika kalian justru abai terhadap masalah yang sedang dihadapi. Pentingnya mempelajari coping mechanism. Setiap perubahan dalam hidup, baik itu hal positif maupun negatif, itu bisa menyebabkan stres. Misalnya kehilangan pekerjaan, putus cinta, perceraian, atau kematian orang terdekat. Nah, semua perubahan ini itu menuntut seseorang untuk menyesuaikan diri dan juga beradaptasi. Tanpa adanya coping mechanism yang tepat, perubahan yang terlalu banyak dan juga dalam waktu yang singkat itu bisa memicu masalah mental. Seperti misalnya gangguan kecemasan dan juga depresi. Dan gak jarang juga masalah kesehatan fisik itu juga berkembang atau menjadi lebih buruk akibat stres. Dan berikut adalah beberapa efek samping yang bisa terjadi karena stres yang berkepanjangan. Di antaranya, sulit tidur, perubahan nafsu makan, sakit kepala, sakit perut, badan pegal-pegal, kurangnya minat melakukan aktivitas yang dulunya disukai, dan juga peningkatan tekanan darah. Strategi coping mechanism yang bisa diterapkan. Secara umum, ada dua cara seseorang yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres, yaitu dengan fokus pada masalah dan juga emosi. Dan berikut adalah coping mechanism yang berfokus pada masalah. Coping mechanism jenis ini itu dilakukan seseorang dengan menghadapi stres secara langsung dan mengambil tindakan untuk mengatasi penyebab stres tersebut. Artinya, strategi ini itu dapat mengubah situasi atau menghilangkan hal-hal yang membuat stres dalam hidup seseorang. Contoh dari strategi coping mechanism yang berfokus pada masalah itu meliputi mencari bantuan konseling, menerapkan batasan pada diri sendiri, mengakhiri suatu hubungan dengan seseorang yang dianggap sebagai pemicu stres, dan juga mencatat hal-hal yang perlu dilakukan. Coping mechanism yang berfokus pada emosi. Strategi coping mechanism jenis ini itu dilakukan dengan mengalihkan fokus dari masalah yang membuat stres. Alih-alih melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah, seseorang dengan coping mechanism ini cenderung fokus pada pengendalian perasaan dan kondisi emosionalnya sendiri. Coping mechanism yang berfokus pada emosi itu bisa mengurangi reaksi yang tidak diinginkan atau berlebihan. Misalnya menyakiti orang lain, bertindak agresif, atau melakukan sesuatu dengan semena-mena.
Dengan kata lain, pendekatan seperti ini itu bisa membantu kalian mengelola emosi. Ketika kalian itu bisa mengelola respon emosional terhadap situasi tertentu, kalian juga akan merasa lebih baik dan juga lebih siap untuk menghadapi masalah. Meski tidak memecahkan masalah secara langsung ya, cara ini itu cocok diterapkan untuk menghadapi situasi stres yang tidak bisa kalian ubah atau kendalikan. Misalnya kematian orang terdekat. Dan beberapa contoh perilaku coping mechanism yang berfokus pada emosi, diantaranya melakukan terapi relaksasi seperti misalnya yoga dan juga meditasi, mencoba introspeksi diri, membuat jurnal tentang pikiran atau perasaan yang dialami, serta berpikir positif dan memaafkan orang yang telah menyakiti. Sebenarnya setiap masalah itu bisa memiliki coping mechanism yang berbeda-beda, jadi sesuaikanlah dengan hal-hal yang sedang kalian hadapi guys. Jenis coping mechanism. Coping mechanism itu tidak selalu mengarah ke hal positif, tetapi ada juga yang mengarah ke arah negatif. Dan berikut adalah penjelasannya. Coping mechanism yang sehat. Coping mechanism yang sehat itu bisa membantu menenangkan hati dan juga pikiran, serta bisa mengalihkan perhatian untuk sementara. Misalnya jika kalian mengalami sesuatu yang buruk di tempat kerja, bermain dengan anak, atau menonton film lucu. Hal itu bisa mungkin dapat menghibur kalian. Selain itu, ada beberapa contoh lain dari coping mechanism yang sehat. Di antaranya, merawat diri sendiri, misalnya mempercantik kuku, mengubah gaya rambut, dan menggunakan produk skincare secara rutin. Melakukan sesuatu yang disukai, misalnya melukis, menonton konser, atau menjelajahi tempat-tempat baru. Berolahraga teratur, seperti misalnya yoga, mendaki, atau bersepeda. Membersihkan rumah, bercocok tanam, atau memasak makanan. Bermain dengan hewan peliharaan. Serta kalian juga bisa menulis jurnal. Coping mechanism yang tidak sehat. Coping mechanism itu juga bisa mengarah ke hal yang buruk atau tidak sehat. Dan biasanya hal ini itu justru bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Cara ini biasanya bersifat sementara dan hanya sekedar untuk mengalihkan perhatian dari stres. Namun pada akhirnya strategi tersebut itu bisa menyebabkan kerusakan fisik dan juga emosional. Dan berikut adalah beberapa contoh coping mechanism yang tidak sehat. Pertama, minum minuman beralkohol secara berlebihan. Menggunakan obat-obatan terlarang, menyakiti diri sendiri, makan secara berlebihan, mengisolasi diri sendiri, tidur terlalu lama, berbelanja secara impulsif. Meskipun penting untuk meringankan masalah, coping mechanism seharusnya tidak terus-menerus mengalihkan perhatian kalian dari kenyataan yang perlu dihadapin. Jika kalian kesulitan menemukan coping mechanism yang tepat, jangan ragu berkonsultasi dengan psikolog yang membuat kalian nyaman. Oke ya, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini. Ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah guys. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Follow aku juga di Instagram @dr.adi_setiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye bye.